Inilah detik-detik longsor susulan terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang Mahuroy, Kecamatan Demang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga hari kelima pencarian, dua warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi, petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Gabungan sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya, lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Kedua korban Gadion Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun longsor usai pondok tempat tinggalnya turut ikut tertimbun longsor. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepakan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Evakuasi korban banjir dengan sebuah perahu karet milik BPBD setempat berlangsung dramatis. Evakuasi. Derasnya arus nyaris menyeret perahu karet yang tengah didorong sejumlah petugas. Bahkan beberapa petugas sempat terpleset karena terdorong derasnya arus air. Sini ya, nih ada jalan nih. Ada jalan. Ada jalan. Nah, turun ya, apa? Banjir bandang akibat luapan Sungai Sebalo ini menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang Selasa pagi hingga saat ini. Banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba disebabkan tingginya intensitas curah hujan. Di Jalan Swadaya. Sejumlah warga yang berada di Jalan Swadaya Bengkayang sudah mengungsi, namun sebagian lagi masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Kalau untuk banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. Di BTN ini ya, Bang ya? BTN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini, semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah. Sementara itu, data BPBD setempat, ada 11 kecamatan di Bengkayang yang terendam banjir. Akses jalan antar kota pun terputus akibat banjir ini. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat ruas jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara direndam banjir. Ketinggian air mencapai 10 hingga 15 cm. Beginilah kondisi banjir yang menggenang ruas jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 10 sampai 15 cm membuat sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Menurut salah seorang warga, banjir di ruas jalan ini diakibatkan tingginya curah hujan sejak Selasa sore. Buruknya saluran air juga disebut menjadi penyebab banjir. Sementara itu di kawasan Kelapa Gading, sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraannya karena mati mesin. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 50 cm. Di depan kampus Trisakti, Jakarta Barat, banjir menggenangi jalan di kisaran setengah meter. Sejumlah pengendara putar balik akibat tidak berani melalui genangan air. Akibatnya kemacetan panjang tidak bisa dihindarkan. Dan kita akan pantau situasi terkini banjir di Jakarta, pemirsa, dengan rekan Miftahul Gani yang ada di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selamat malam, Gani. Apakah banjir di sana sudah mulai surut? Selamat malam, Bre. Saat ini banjir masih menggenangi wilayah Jakarta Barat, khususnya di Jalan Kiai Tapa. Dan banjir yang semula tadi sempat surut, sekarang perlahan demi perlahan kembali naik.
debit air saat ini mencapai ketinggian 30 sampai 40 cm, Bre. Banjir ini karena memang hujannya masih mengguyur hingga saat ini atau seperti apa, Gani? Banjir disebabkan oleh dua faktor. Saluran air yang tidak berfungsi dengan optimal dan diguyur oleh derasnya air hujan, Bre. Baik, sampai sekarang berarti masih hujan deras di tempat Anda melaporkan, Gani? Saat ini hujan deras masih melanda wilayah Citapa, Jakarta Barat, dan ini adalah di depan kampus Universitas Tarumanegara. Sejumlah kendaraan masih berjibaku untuk menerobos banjir dengan ketinggian intensitas 30 sampai 40 cm. Yang semula, Bre, tadi sejumlah kendaraan tidak bisa melalui jalan ini karena ketinggian air hampir mencapai 50 cm. Namun saat ini ketinggian air yang telah menyebar dan hujan Iya, Gani, kalau kita lihat di visual secara langsung memang sudah banyak kendaraan yang nekat untuk menerobos banjir, tapi kalau untuk situasi lalu lintasnya seperti apa di titik-titik sebelum titik banjir ini, Gani? Apakah ada antrian kendaraan ataupun penumpukan kendaraan? Gani? Ya, Gani, kami Gani, bisa diulangi lagi, Gani? Koneksi Anda cukup buruk. Bisa Anda ulangi lagi tadi bagaimana kondisi terkini di titik tempat Anda melaporkan dan juga di sebelum titik banjir, apakah terjadi penumpukan kendaraan? Ya, baik, Gani, kita doakan semoga banjir di sana segera surut, namun memang ketinggian banjir sudah mulai surut walaupun memang masih ada titik-titik yang tergenang banjir di sana. Terima kasih Miftahul Gani melaporkan langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di kawasan Tugu, Cisarua, Puncak. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor membuat air sungai meluap. Sejumlah rumah warga di kampung pensiunan Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam. Belum ada laporan kerusakan atau korban akibat peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak menyebabkan tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Selasa sore mengalami peningkatan. Terpantau saat ini berada di level 3 siaga atau angka 120 cm. Ketinggian air Bendung Katulampa, Bogor, Selasa sore meningkat drastis. Ketinggian menyentuh angka 120 cm atau berada di status siaga 3. Sebelumnya, debit air berada dalam status normal atau hanya mencapai ketinggian 20 cm. Ketinggian air ini terjadi setelah kawasan hulu Sungai Ciliwung yang berada di kawasan Puncak Bogor diguyur hujan deras. Petugas juga mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diminta tetap waspada. Untuk saat ini udah menurun di level jam 17-nya level 90 cm dengan debit 113,417 liter per detik. Sebelumnya ada kenaikan dari 100, sebelumnya jam 15.35 ada kenaikan 120 dengan debit 188,887 liter per detik. Jadi kondisi awal normal dari pagi hingga siang 10 cm, terus ada kenaikan di jam 14-nya 20, jam 15-nya ada kenaikan 60, langsung 100
ada kenaikan lagi 110 ke puncaknya di 120 cm. Ada himbauan untuk warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau tetap siaga dan waspada. Meski saat ini tinggi muka air mulai menurun, diperkirakan volume air sebanyak 188.000 liter per detik ini akan tiba di Jakarta pada Rabu pagi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Pasuruan, ratusan rumah terendam banjir bandang. Banjir juga merendam wilayah Madiun dan Jombang yang tingginya mencapai hingga atap rumah. Banjir bandang menerjang sejumlah desa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Derasnya air bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Banjir semakin parah setelah jebolnya tanggul Kaliwelang. Luapan air sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul. Ketinggian air yang mencapai 100 cm membuat aktivitas warga terganggu. Warga pun berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Tidak hanya di Pasuruan, banjir juga merendam sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke permukiman warga. Bahkan di beberapa titik, ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan banjir berangsur surut pada Senin malam. Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1,3 meter. Akibatnya warga terisolir di dalam rumah dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Untuk membantu warga, pemerintah desa berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah keluarga korban yang tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Sementara itu Pemkot Mojokerto akan melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program tersebut. Keluarga korban tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Mereka mendatangi kantor Dikbud untuk memastikan apakah anak mereka jadi korban saat wisata di Pantai Drini, Gunung Kidul. Karya wisata SMP Negeri 7 Kota Mojokerto diikuti oleh 250 siswa. Mereka berangkat dengan 5 bus pada Senin malam. Saat berada di Pantai Drini, 13 siswa terseret ombak besar. 3 siswa tewas dan 1 orang belum ditemukan. Akibat peristiwa ini, pemerintah Kota Mojokerto akan mengevaluasi dan menghentikan sementara program karya wisata. Dan kami pastikan bahwa setiap siswa yang mendapatkan musibah ini akan kita perhatikan dan kita akan menanggung seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Hari ini juga kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik SMP maupun SD. Sekali lagi untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini. Sementara itu, 3 jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Sarjito, Kota Yogyakarta, dan tim SAR hingga kini masih mencari 1 orang siswa yang dinyatakan hilang.
Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 2 orang siswa yang berhasil selamat dari tragedi tenggelam di Pantai Drini Gunung Kidul harus dirujuk ke RSUP Sarjito Yogyakarta karena kondisinya kritis. Sedangkan 7 siswa lainnya yang kini mendapatkan perawatan di RSUD Sabto Sari dengan kondisinya yang mulai membaik. Ini nggak ada yang ini kok. Tim SAR-nya belum buka. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam pada Selasa dini hari. Para nelayan dengan perahu mereka berupaya menolong para siswa yang tenggelam. Total ada 13 pelajar SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di pantai ini. Sementara itu, kondisi 2 korban yang tenggelam di Pantai Drini Gunung Kidul kondisinya memburuk. Keduanya terpaksa harus dirujuk ke RSUP Sarjito di Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sedangkan 7 orang korban lainnya saat ini kondisinya mulai membaik dan mendapatkan perawatan di RSUD Sabto Sari Gunung Kidul, Yogyakarta. Hingga kini petugas terus melakukan pencarian terhadap 1 orang yang hingga kini belum ditemukan. Namun, ini adik-adik ini yang dari SMP ini terlalu riang sepertinya, terlalu excited datang ke Pantai Drini yang akhirnya tanpa sepengetahuan guru juga, guru mau mengumpulkan untuk diberi arahan terlebih dahulu, ternyata anak-anak yang jadi korban ini sudah duluan main air. Dan kemudian ada beberapa orang yang terseret ombak. Sampai dengan ini tadi, pagi ini kami langsung ke TKP dengan Satpol Air, Polsek, SAR, dan Dinas Kesehatan juga termasuk RSU Sabto Sari. Kami melakukan pencarian SAR-nya, kemudian mendapatkan 3 korban dan 1 disinyalir masih belum ditemukan atau dalam tahap pencarian. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang siswa dan langsung dilarikan ke RSUD Sabto Sari. Sementara ketiga korban yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan di radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat dan korban atas nama Rizky saat ini belum ditemukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.